Halo semuanya, pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa ya karir aku udah makin bagus, gaji juga udah bertambah, tapi kok nggak kaya-kaya ya? Tabungan tetap sedikit, atau juga nilai portofolio investasi aku tetap segitu-segitu aja. Pernah nggak kalian mikir gitu? Nah, kalau kalian pengen tahu salahnya di mana, mungkin aku punya jawabannya nih. Karena di video ini, aku bakal bahas kesalahan yang mungkin kalian perbuat. Kita semua tahu lah dasar-dasar keuangan pribadi, kayak menabung, hidup sesuai kemampuan, berhemat, dan investasi untuk masa depan kita. Tapi kadang hidup tuh berat, dan tanpa sadar kita akhirnya terjebak dalam masalah keuangan. Biasanya, kurangnya literasi finansial yang baik itu bisa bikin kita sulit untuk mencapai tujuan finansial. Studi tentang literasi keuangan menunjukkan bahwa kebanyakan orang membutuhkan bantuan untuk memahami dan menggunakan konsep-konsep dasar serta produk ekonomi. Nah, kurangnya pendidikan literasi keuangan ini yang bikin kita jadi nggak pintar ngatur keuangan dan kesulitan untuk membuat perencanaan keuangan yang baik. Jadi, kalau kalian masih bingung soal kondisi keuangan kalian, mungkin ini adalah tanda-tanda yang kalian alami sebagai peringatan juga bahwa kalian butuh belajar literasi keuangan. Tanda yang pertama, hidup dari gaji ke gaji. Kalau tiap bulan uang kalian selalu habis sebelum kebutuhan hidup terpenuhi atau semua tagihan lunas, kalau seminggu setelah gajian kalian udah bokek, dan kalau kalian selalu stres soal keuangan, ini tanda-tanda kalian harus meningkatkan literasi keuangan kalian. Hidup dari gaji ke gaji itu nggak pernah bagus ya, dan bisa berisiko banget. Kalau semua gaji kalian habis hanya untuk bayar tagihan dan kebutuhan pokok, kalian berisiko untuk jatuh miskin dan nggak bisa nabung. Jadi, kalau ada pengeluaran yang nggak terduga, kalian bakal kesulitan. Sayangnya, masih banyak dari kita orang Indonesia yang living paycheck to paycheck alias hidup dari gaji ke gaji ya. Ini mungkin bukan cuma masalah untuk orang-orang dengan penghasilan yang rendah, tapi juga yang penghasilannya udah di atas rata-rata atau di atas upah minimum. Lebih parahnya lagi, masih banyak masyarakat kita yang juga kesulitan mencukupi kebutuhan hidup. Jadi, gimana caranya kita bisa keluar dari siklus ini? Kebiasaan memang susah diubah, apalagi kalau itu udah terbentuk karena situasi keuangan kita. Kalau penghasilan kalian sekarang cuma cukup untuk bayar kebutuhan sehari-hari, kalian mungkin merasa hidup dari gaji ke gaji itu adalah satu-satunya pilihan. Tapi tenang, kalian bisa kok keluar dari siklus ini. Kalau kalian belum punya tabungan atau susah banget menjaga saldo minimum kalian harus mulai mencatat pengeluaran bulanan kalian untuk melihat bagaimana sih cara kalian mengatur keuangan selama ini, bagaimana sih pola pengeluaran kalian selama ini. Mungkin kalian bakal sadar bahwa kalian sebenarnya udah mengeluarkan uang lebih dari yang kalian kira di beberapa aspek. Dan dengan sedikit penyesuaian, kalian bisa tuh mulai menabung. Untuk melacak pengeluaran, kalian bisa bikin budget atau anggaran supaya kalian tahu penghasilan dan pengeluaran kalian itu seperti apa. Bisa pakai beberapa aplikasi budgeting yang diinstal di smartphone, banyak pilihan aplikasi gratis yang bisa dicoba. Atau juga tulis tangan di kertas, di buku, atau kalian bikin di dokumen, di laptop atau di handphone kalian. Selain itu, kalian juga bisa cari-cari cara lain untuk meningkatkan penghasilan ya. Walaupun kebiasaan keuangan itu pasti berperan besar, kalau kita hidup dari gaji ke gaji, penghasilan kita juga penting. Kalau kalian bisa negosiasi kenaikan gaji di kantor kalian, atau pindah kerja untuk gaji yang lebih tinggi, atau mulai usaha sampingan, cari pemasukan tambahan, itu bisa mengubah situasi keuangan kalian. Yang pasti, jangan lupa rencanain gimana pengaturan atau perencanaan kalian untuk pemasukan tambahan itu, supaya uangnya bisa dimanfaatin secara maksimal. Butuh usaha untuk keluar dari siklus hidup dari gaji ke gaji dan membentuk kebiasaan baru. Walaupun pastinya nggak bakal gampang ya, pada akhirnya kalian bakal berada dalam kondisi keuangan yang jauh lebih aman. Lanjut, tanda yang kedua, belum nabung buat pensiun. Kita semua pengen dong masa tua kita tenang dan nyaman.
kita pengen pensiun dengan cukup uang untuk kebutuhan sehari-hari dan mungkin sedikit kemewahan gitu ya. Tapi kenyataannya pensiun yang aman itu nggak gampang. Butuh usaha keras dan kita harus memulai dengan merencanakan hal-hal itu begitu kita terima gaji pertama. Langkah paling tepat yang bisa kita ambil adalah mulai menabung untuk pensiun secepat mungkin, sedini mungkin. Makin cepat kita menabung, makin cepat uang kita akan berkembang dan makin baik keadaan keuangan kita nanti ketika pensiun. Nah, kalau kalian mulai ngerencanain pensiun, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian pikirin baik-baik nih. Karena jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan membantu kalian tahu berapa banyak yang harus kalian tabung untuk hidup yang kalian inginkan. Misalnya, apakah kalian sama pasangan kalian bakal pensiun di waktu yang sama? Terus juga, apakah kalian bakal traveling pas pensiun nanti untuk ketemu cucu atau keliling dunia? Terus juga, apakah ketika pensiun nanti kalian perlu beli mobil baru? Dan perawatan rumah seperti apa yang bakal kalian perlukan saat itu? Dan yang penting juga, pengeluaran atau biaya baru apa aja, kayak misalnya obat-obatan atau perawatan di panti jompo yang perlu kalian rencanakan. Rencana tabungan bakal susah dibuat, kecuali kita mencoba menghitung berapa banyak uang yang kita butuhkan. Karena itu, kebanyakan ahli bilang kalau untuk tiap tahun pensiun, kita butuh 70% dari penghasilan tahunan rata-rata kita. Jadi, gimana caranya merencanakan pensiun? Ada banyak pilihan program dana pensiun yang bisa kita ikuti. Ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, ada juga program jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan yang biasanya itu wajib kalau kita bekerja di suatu perusahaan. Lalu ada juga dana pensiun lembaga asuransi kalau kita pakai asuransi, dan lain-lain masih banyak lagi. Tapi, apapun cara kalian untuk menabung untuk dana pensiun ini, kalian harus sadar bahwa pasti ada risikonya. Tapi, kalau kalian belum mulai menabung, coba bayangin gaya hidup seperti apa, lifestyle seperti apa yang kalian inginkan di saat pensiun nanti. Itu harusnya bisa memotivasi kalian untuk mulai menabung dari sekarang juga. Next, tanda yang ketiga, gak punya tabungan untuk keadaan darurat. Kalian baru aja kena kecelakaan dan butuh operasi darurat, tapi kalian gak punya asuransi untuk biayain pengobatan itu. Nah, kalian punya uang cadangan untuk keadaan darurat gak? Atau kalian malah bakal ngutang dengan cari pinjaman uang? Hidup tanpa menabung untuk keadaan darurat itu hampir jadi hal biasa di masyarakat kita. Nah, akibatnya banyak dari kita yang ibaratnya cuma satu gaji dari kemiskinan. Sayangnya, ini terjadi lebih sering daripada yang kita sadari. Makanya, menabung untuk dana darurat itu adalah salah satu rahasia kesuksesan finansial kita. Kita harus sadar bahwa pinjaman uang, baik itu melalui kartu kredit, pinjaman uang ke bank, pay letter, pinjol, itu bukan sumber penghasilan yang nggak terbatas. Mereka punya batas yang bisa dikurangin atau dibatalin kapan aja. Itu bisa mahal, apalagi udah termasuk bunga, dan gak bijak kalau kita mengandalkan utang untuk keadaan darurat. Kalau kita gak punya tabungan darurat yang bisa diandalkan, menghadapi penurunan pendapatan atau pengeluaran yang gak terduga, itu bisa sulit kalau kita mengandalkan kredit untuk kebutuhan dasar. Jadi lebih bijak kalau kita membuat safety net atau jaring pengaman keuangan kita sendiri dengan menyimpan cukup uang untuk menutup 1-3 bulan pengeluaran. Walaupun 6 bulan harusnya jadi target ideal kalau kata para perencana keuangan biasanya. Banyak orang yang juga nggak tahu kalau punya tabungan itu salah satu trik untuk keluar dari utang. Karena kalau kita nggak punya dana darurat, kita harus ngutang atau ambil pinjaman untuk menutup pengeluaran yang nggak terduga itu, yang membuat kita menambah utang, dan itu bisa susah untuk diatasi ke depannya. Biasanya, pakar perencana keuangan itu menyarankan kita untuk setidaknya punya 6 bulan pengeluaran hidup dalam dana darurat kita, yang mungkin kedengarannya banyak ya. Tapi kita bisa mulai dengan target kecil-kecil dulu,
dan kemudian menaikkan target kita setiap kali kita mencapai tujuan tabungan. Nah, tips lainnya yang gak kalah penting juga adalah simpan dana darurat kalian di rekening tabungan yang bunganya tinggi dan bisa mudah diakses. Karena keadaan darurat itu kan bisa terjadi kapan aja. Jadi kemudahan akses itu penting. Jadi jangan diinvestasiin di dana yang jangka panjang. Selain itu, simpan di rekening terpisah dari yang kalian pakai untuk sehari-hari. Supaya kalian gak tergoda untuk pakai dana darurat itu. Menabung untuk keadaan darurat itu gak boleh disepelekan. Ini bisa bantu kalian selamat dari masalah finansial atau menyelamatkan kalian dari utang-utang yang besar. Jadi, menabunglah untuk dana darurat kalian mulai dari sekarang. Lanjut, tanda yang keempat, berpikir bahwa belajar tentang keuangan itu membosankan. Kalau kalian merasa belajar tentang keuangan itu membosankan, boring, mungkin kalian jadi nggak bakal belajar kan? Dan ini bisa jadi penyebab kenapa kalian nggak pinter soal keuangan. Yang lebih sedih lagi adalah banyak orang yang rasain hal yang sama. Salah satu kesalahan umum yang kita perbuat adalah membayangkan bahwa belajar tentang uang itu selalu ngebosenin. Ini nggak benar. Ada banyak cara untuk belajar tentang keuangan itu jadi lebih menarik. Misalnya, kalau kalian nggak suka cara seseorang menjelaskan bagaimana cara dia mengatur keuangan di masa lalu, kalian harus mulai cari info sendiri, cari sumber lain. Dengan begitu, kalian bisa cari apapun yang kalian mau, belajar sesuai ritme yang kalian inginkan, dan menemukan jawaban yang kalian butuhkan. Kalian harus aktif mencari informasi. Jangan hanya menunggu disuapin. Dan selain itu, kalian bisa meningkatkan skill manajemen keuangan kalian dengan membaca buku, baca artikel, dengerin podcast. Jangan batasi diri kalian hanya dengan satu metode aja. Explore semua opsi yang ada. Beberapa studi tentang orang kaya menunjukkan bahwa mereka itu suka belajar secara mandiri dan membaca untuk tahu lebih banyak tentang dunia ini. Kalau itu berhasil buat mereka, bisa aja itu berhasil juga buat kalian. Alternatifnya, kalian juga bisa ngobrol sama orang yang profesional, para perencana keuangan. Ada banyak orang yang bisa ngajarin kalian tentang keuangan. Kebanyakan dari mereka pasti ahli di bidang-bidang tertentu, bidang keuangan, pajak, segala macam. Jadi cek dulu portofolionya sebelum kalian ngobrol sama orang tersebut. Walaupun memang minta bantuan dari profesional itu bisa dibilang nggak murah, tapi bisa jadi itu adalah yang kalian butuhkan untuk belajar tentang dasar-dasar keuangan. Uang itu adalah aspek yang penting dalam hidup kita. Jadi, kita harus melakukan apapun yang diperlukan untuk belajar tentang keuangan. Lanjut, tanda yang kelima, nggak tahu apa itu skor kredit, apalagi skor kredit kita. Skor kredit itu adalah angka yang didasarkan pada informasi di laporan keuangan kita, laporan kredit kita. Skor kredit ini menunjukkan seberapa bisa kita dipercaya dan bantu pemberi pinjaman menentukan apakah mereka mau meminjamkan uang ke kita. Ini bisa jadi faktor penentu kalau kita mau beli rumah atau beli mobil secara kredit ya. Nah, kalau kalian nggak tahu atau nggak paham bagaimana cara kerjanya skor kredit ini, kalian bisa berujung pada kerugian finansial yang besar. Sayangnya, ini adalah kenyataan yang dihadapi oleh banyak orang, banyak dari kita. Bagi beberapa orang, skor kredit yang jelek itu bisa terasa kayak hukuman seumur hidup. Padahal, memperbaiki skor kredit itu sebenarnya nggak sesulit yang kalian pikirin. Memperbaiki skor kredit adalah proses yang sederhana yang nggak perlu latar belakang keuangan atau pendapatan yang besar. Kalian bisa melakukannya sendiri dengan bantuan sumber daya yang ada. Tapi untuk melakukan itu, kalian harus paham dulu apa yang ada di laporan kredit kalian dan faktor-faktor yang menentukan skor kredit itu sendiri. Kalian bisa tahu skor kredit kalian dengan cek di situs Slick OJK, tepatnya di layanan yang namanya Informasi Debitur atau IDEBku, yang bisa diakses di idebku.ojk.go.id. Di situ ada data diri yang harus kalian input sebelum bisa melihat informasi tentang skor kredit kalian. Nah, setelah kalian dapat akses ke laporan atau riwayat kredit kalian dan skornya, kalian harus cek
baik-baik laporan kredit itu untuk tahu bagian mana dari riwayat kredit dan pembayaran yang ngaruh ke skor kredit kalian. Nah, begitu kalian tahu nih skor kredit kalian, mulailah bayar utang-utang kalian tepat waktu. Kalian juga bisa mencari informasi lain terkait tips, tutorial, bagaimana caranya meningkatkan skor kredit untuk memperbaiki skor kredit kalian. Meningkatkan skor kredit itu bakal makan waktu. Dan ini tergantung banyak hal, tapi pasti butuh waktu. Akun bank atau kartu kredit yang baru itu bisa butuh beberapa minggu untuk muncul di laporan kredit kalian. Kalian mungkin juga harus menunggu beberapa bulan untuk akun baru itu bisa mulai membantu skor kredit kalian. Jadi kalian harus sabar. Kalau kalian terus membayar utang kalian, membayar tagihan-tagihan kalian dengan tepat waktu sebelum jatuh tempo, skor kredit kalian akhirnya bakal membaik. Lanjut, tanda yang keenam. Gak mengerti bagaimana cara kerja bunga. Kalian mungkin pernah mendengar istilah bunga, tapi kalian tahu gak sih artinya dan cara kerjanya bunga itu seperti apa? Memahami bagaimana cara kerja bunga adalah konsep penting ketika kita mengatur keuangan. Karena bunga bisa menambah kekayaan kita dan membantu kita menabung banyak ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Tapi di sisi lain, suku bunga yang tinggi bisa bikin kita susah untuk bayar utang. Karena jumlah utang kita jadi makin banyak. Kebanyakan suku bunga di kartu kredit, pinjol, paylater itu bahkan mencapai 20%, lebih dari 20% per tahun. Dengan suku bunga yang setinggi itu, lebih dari setengah dari setiap pembayaran minimum yang kita lakukan itu akan dipakai untuk bayar bunga aja. Ini bisa bikin kita kesulitan atau bahkan nggak mungkin untuk melunasi utang. Jadi, kalau kalian sedang mencoba lepas dari jerat utang, kalian bisa mencoba mulai menegosiasikan suku bunga dengan kreditur kalian, supaya bunga yang dikenakan terhadap utang kalian itu bisa lebih rendah. Dan kalian cuma bisa ngelakuin ini kalau kalian punya pengetahuan dasar tentang cara kerja bunga. Nah, kalau kreditor kalian nggak mau bekerja sama untuk menurunkan suku bunga tahunan di utang kalian perlu cari cara lain. Tapi itu tergantung pada skor kredit kalian, berapa utang kalian, dan situasi keuangan kalian secara keseluruhan. Kalian juga bisa mindahin saldo kartu kredit kalian, gabungin dengan pinjaman lain. Dan untuk bisa segera lepas dari jerat utang, ya sebenarnya salah satu cara yang paling ampuh adalah segera melunasi utang itu. Makanya balik lagi ke manajemen keuangan kalian sendiri dan penghasilan kalian yang bisa dipakai untuk melunasi utang-utang tersebut. Nah, kesimpulannya, kalau kalian ngerasa relate sama semua tanda-tanda ini, itu artinya kalian perlu meningkatkan skill keuangan kalian, literasi keuangan kalian. Beberapa masalah ini adalah peringatan, tapi ada beberapa juga yang butuh perhatian segera. Kalau kalian relate sama semuanya, itu tanda bahwa pendidikan keuangan kalian lemah dan itu bisa merusak keuangan kalian untuk jangka panjang. Tapi jangan sedih, kalian selalu bisa meningkatkan skill keuangan kalian dengan memanfaatkan banyak sumber daya atau sumber informasi yang tersedia secara online di era digital dan media sosial sekarang ini. Oke? Semoga bermanfaat dan semakin memotivasi kalian untuk memperbaiki keuangan ya. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.